Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurtayati. Pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan sumber belajar. Apa sih yang dikatakan dengan sumber belajar atau learning resources ya. Tapi sebelumnya yang akan disampaikan pada video kali ini ya berkaitan dengan poin-poin apa saja sih yang akan dibahas pada poin kali ini. Pertama berkaitan dengan definisi dari sumber belajar. Apa sih yang dikatakan dengan sumber belajar, kemudian fungsi dari sumber belajar, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian juga klasifikasinya atau macam-macam dari sumber belajar itu apa saja, kemudian juga kriteria dalam pemilihan sumber belajar, dan yang terakhir berkaitan dengan pendekatan belajar berbasis aneka sumber atau yang disingkat dengan istilah bebas ya. Pertama yang akan dibahas berkaitan dengan pengertian atau definisi dari sumber belajar. Apa sih yang dikatakan dengan sumber belajar atau learning resources ya? Para ahli berkata atau menyatakan bahwa diantaranya Yusuf Hadimiyarso bahwa yang dikatakan dengan sumber belajar yaitu segala sesuatu yang meliputi di dalamnya ada pesan, kemudian juga orang, bahan, ya, alat, teknik atau cara-cara. Begitu juga lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, yang mana dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Selanjutnya, Edgar Dale menyatakan bahwa yang namanya sumber belajar merupakan tidak lepas dari pengalaman yang tentunya dialami oleh anak selama proses pembelajaran. Kemudian pendapat yang lain, diantaranya Wina Sanjaya menyatakan bahwa yang disebut dengan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh murid untuk mempelajari bahan, begitu juga pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang tentunya hendak diharapkan. Kemudian pendapat yang lain menyatakan diantaranya Prastowo, yaitu segala sesuatu yang di dalamnya berupa benda, data, fakta, kemudian juga ide, begitu juga manusia yang mana bisa menimbulkan proses belajar. Jadi banyak sekali bagaimana pendapat para ahli berkaitan dengan pengertian sumber belajar. Selanjutnya pendapat dari Ahmad menyatakan bahwa yang dikatakan sumber belajar merupakan semua sumber. Ya, jadi banyak sekali di sini sumber yang di dalamnya tidak lepas dari data, orang, begitu juga wujud tertentu yang dapat dipergunakan oleh peserta didik tentunya dalam belajar, baik itu secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga diharapkan mampu mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau bahkan mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya ICT menyatakan ICT itu singkatan dari Association for Educational Communication and Technology, menyatakan bahwa yang dikatakan sumber belajar yaitu apa saja yang tentunya dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk melakukan proses belajar, kemudian juga menampilkan kompetensinya seperti dalamnya berupa pesan, ya, orang, bahan, alat, teknik, begitu juga latar. Sedangkan Dirjen Dikti menyatakan bahwa yang namanya sumber belajar intinya ya segala sesuatu yang mana dengan hal tersebut seseorang mempelajari berkaitan dengan sesuatu ya. Kemudian Daging menyatakan bahwa yang namanya sumber belajar merupakan semua sumber yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara tunggal atau secara acak terkombinasi, baik sumber yang direncanakan maupun sumber yang tentunya dapat dimanfaatkan, sehingga dari berbagai pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mana bisa kita manfaatkan ya untuk bagaimana supaya memungkinkan siswa mau belajar ya. Intinya berbagai hal tadi
yang tentunya atau segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi ya proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya apa sih fungsi dari sumber belajar? Pertama, paling tidak meningkatkan produktivitas pembelajaran, sehingga bagaimana pembelajaran itu sendiri diharapkan bisa berjalan secara efektif, begitu juga efisiensi misalnya waktunya ya, begitu juga efektivitas dalam penyampaian informasi. Kemudian mendorong otonomi belajar siswa atau kemandirian dengan tentunya minimalisasi kontrol guru, begitu juga memaksimalkan perkembangan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yang selanjutnya memberikan dasar ilmiah dalam proses pembelajaran, apakah dalam pensistematisan perancangan program, bahan pembelajaran yang dilandasi penelitian atau bahkan pengamatan. Kemudian yang selanjutnya memantapkan pembelajaran, di mana diharapkan dengan adanya sumber belajar dapat meningkatkan pemanfaatan sumber belajar, begitu juga bagaimana bahwa proses pembelajaran itu bisa membuat lebih konkret lagi gitu ya. Kemudian pembelajaran juga bisa berlangsung seketika, di mana di sini diharapkan bisa mengurangi berbagai kesenjangan pembelajaran yang bersifat verbalistik atau verbalisme ataupun bahkan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian juga memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Jadi melalui sumber belajar, misalnya kita pergi ke Candi Borobudur misalnya, kita bisa melihat langsung ya medianya ataupun sumber belajarnya itu secara langsung ya seperti apa. Kemudian juga memungkinkan penyajian pembelajaran yang luas sehingga bahkan dapat menempuh batas geografis. Nah ini ya. Jadi dengan sumber belajar itu diharapkan bagaimana anak bisa mempelajari secara langsung walaupun mereka itu tentunya tidak dapat dijangkau karena misalnya jaraknya terlalu jauh misalnya ya, kemudian juga memakan biaya yang terlalu banyak misalkan ya, karena harus sampai di tempat yang jauh itu gitu kan, sehingga dengan adanya sumber belajar paling tidak meminimalisir hal-hal demikian gitu kan. Kemudian juga fungsi atau manfaat yang selanjutnya berkaitan dengan manfaat dari sumber belajar. Pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung, begitu juga konkret. Jadi melalui sumber belajar secara langsung ya, anak bisa melihat ya pada sumber belajar yang sesungguhnya sehingga tidak verbalisme ketika proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau bahkan dikunjungi atau bahkan dilihat secara langsung atau bahkan konkret. Menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Kemudian memberikan informasi yang sifatnya akurat dan terbaru. Membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro. Kemudian memberikan motivasi positif apabila diatur dan direncanakan secara tepat. Kemudian merangsang daya pikir, begitu juga bersikap dan berkembang lebih lanjut. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari adanya sumber belajar? Pertama tentunya diharapkan dengan sumber belajar itu sendiri bisa menambah wawasan murid. Kemudian menstimulus rasa ingin tahu, meningkatkan minat dan tentunya hasil belajar murid. Kemudian mengefektifkan waktu belajar, menunjang kegiatan pembelajaran, dan terakhir meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pembelajaran. Nah, selanjutnya apa saja sih macam-macam dari sumber belajar? Pertama yang tentunya bisa dijadikan sebagai sumber belajar yaitu berupa message atau pesan ya. Menurut Association of Educational Communication Technology melalui karyanya yaitu The Definition of Educational Technology tahun 1977 mengklasifikasikan sumber belajar paling tidak menjadi 6 macam. Ada message, pesan, kemudian juga people atau orang, material atau bahan, kemudian device atau alat, kemudian juga teknik ya, cara-cara, prosedur kerja, kemudian setting atau lingkungan. Berkaitan dengan macam-macam sumber belajar, yang pertama tadi
Sumber belajar itu sendiri yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar yaitu berupa pesan atau message ya. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang di dalamnya bisa berbentuk ide, fakta, pengertian atau data. Contoh misalnya bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, atau bahkan hikayat dan tentunya nasihat. Kemudian yang kedua yang tentunya bisa dijadikan sumber belajar yaitu people atau manusia, yaitu orang yang di sini bisa menyimpan informasi atau penyalur informasi. Misalnya ada guru, aktor, pembicara atau narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga atau bahkan pemain dalam misalnya skill-skill tertentu. Selanjutnya yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar juga berupa bahan atau material, yaitu sesuatu atau biasa yang disebut dengan media yang berupa software yang di dalamnya mengandung pesan untuk disajikan. Biasanya berupa transparansi, film, slide, tape, buku, grafik, relief, candi, kemudian arca, komik, gambar, dan sebagainya. Kemudian masih klasifikasi yang lain dari sumber belajar itu sendiri yaitu berupa peralatan atau devices, yaitu sesuatu yang biasa disebut dengan hardware atau media yang sifatnya keras yang mana bisa menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software itu sendiri, bisa melalui OHP, TV, kamera, komputer, radio, VCD atau DVD, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, begitu juga papan tulis ya. Nah, selanjutnya berkaitan juga dengan macam-macam sumber belajar, diantaranya itu metode atau teknik, yaitu prosedur atau cara yang biasa digunakan dalam memanfaatkan bahan atau peralatan, begitu juga situasi untuk menyampaikan pesan. Diantaranya berupa misalnya metode dalam proses pembelajaran atau ada metode ceramah, diskusi, karya wisata, metode demonstrasi misalnya ya, diskusi dan yang lainnya, simulasi, debat, talkshow atau bahkan belajar mandiri. Nah itu, begitu juga cara-cara kerja misalnya tentang sesuatu itu juga tidak lepas dari yang namanya sumber belajar. Kemudian sumber belajar selanjutnya yaitu yang keenam yaitu lingkungan atau setting, yaitu situasi di mana pesan itu disampaikan, baik itu di dalam ruangan kelas, studio, aula, perpustakaan, kebun, pasar, toko, museum ataupun yang lainnya. Nah, selain klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sumber belajar juga menurut beberapa versi diklasifikasikan bisa dilihat dari sifat dasarnya. Ada yang disebut dengan sumber belajar insani atau human, di mana sumbernya yaitu manusia. Kemudian ada juga sumber belajar yang sifatnya non-insani, yaitu selain manusia. Tadi ada bisa berupa misalnya relief, lingkungan, teknik gitu kan. Kemudian hal yang lainnya. Kemudian menurut segi pengembangannya, di mana sumber belajar itu sendiri, pertama ada sumber belajar yang dirancang menurut segi pengembangan pembelajaran atau learning resources by design, yaitu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional di mana bisa memberikan fasilitas belajar yang tentunya terarah, begitu juga bersifat normal. Kemudian yang kedua ada juga sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, di mana sumber belajar ini tidak secara khusus didesain untuk keperluan belajar, namun dapat ditemukan atau bahkan diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar ya. Nah, apa sih selanjutnya juga yang bisa berpengaruh terhadap sumber belajar itu sendiri? Ya paling tidak ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap sumber belajar. Satu tentunya berkaitan dengan perkembangan teknologi, kemudian yang selanjutnya nilai-nilai budaya setempat, kemudian keadaan ekonomi pada umumnya, kemudian keadaan pemakai dari sumber belajar itu sendiri. Dengan demikian ya, ada hal-hal yang tentunya juga perlu diperhatikan ketika
kita memilih sumber belajar ya. Di sini guru sebelum memilih sumber belajar ada hal-hal yang tentunya perlu pertimbangkan. Yang pertama yang tentunya sumber belajar itu sendiri harus bersifat ekonomis. Artinya bahwa ekonomis apabila dapat digunakan oleh orang banyak dalam kurun waktu yang relatif lama, serta pesan yang terkandung lebih dapat dipertanggungjawabkan kadar ilmiahnya, misalnya seperti penayangan program kuliah jarak jauh melalui sumber belajar TV dengan menampilkan seorang pakar yang misalnya representatif. Kemudian yang selanjutnya tenaga, nah itu juga atau teknisi, nah ini juga harus dipikirkan apakah dia betul-betul ahli dalam hal tersebut atau tidak gitu kan, sehingga jangan sampai terjadi malpraktek. Kemudian bersifat praktis dan tentunya sederhana. Sumber belajar yang praktis dan sederhana yang tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus tidak sulit untuk dicari, tidak mahal harganya dan tidak memerlukan tenaga terampil yang khusus ya. Yaitu sumber belajar yang harus mendapatkan prioritas utama dan tentunya pertama. Kemudian sumber belajar juga harus fleksibel atau luas, artinya tidak kaku ya. Di mana sumber belajar yang baik harus dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi atau kondisi. Maka semakin fleksibel di sini maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih. Nah, selanjutnya relevan dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan pengajaran. Di mana masing-masing sumber belajar tentunya di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Karenanya terdapat sejumlah tujuan yang tentunya ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar itu sendiri. Apakah sumber belajar dipergunakan untuk menimbulkan motivasi misalnya, atau untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian, atau untuk memecahkan masalah. Nah itu ya, jadi harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan terutama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya efisien ya, jadi efektif begitu juga efisien ya. Selanjutnya memiliki nilai positif dan tentunya sesuai dengan harapan gitu ya. Selanjutnya ada juga menurut beberapa pendapat ya, kriteria yang lain ya, memang ini hampir sama ya dengan apa yang sudah tadi saya paparkan. Ada kriterianya itu ekonomis, praktis, mudah, fleksibel, begitu juga sesuai dengan tujuan, dan yang terakhir tentunya dapat memotivasi dan menimbulkan minat anak untuk belajar. Nah, selanjutnya pembahasan berkaitan dengan pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Apa sih yang dikatakan dengan pendekatan belajar berbasis aneka sumber? Belajar berbasis aneka sumber di sini didefinisikan ya tentunya ketika belajar itu sendiri mencakup berbagai cara, begitu juga sarana. Di mana dalam pendekatan ini siswa diharapkan dapat belajar dengan berbagai cara melalui berbagai hal, mulai dari bantuan guru misalnya sampai belajar secara mandiri. Itu menurut pendapat Brown dan Smith tahun 1996. Belajar berbasis aneka sumber atau juga istilah singkatnya bebas merupakan suatu sistem belajar di mana orientasinya di sini lebih kepada siswa dengan menggunakan bahan-bahan belajar mandiri atau yang digunakan oleh guru tentunya dalam proses pembelajaran. Bebas juga merupakan pendekatan belajar yang tentunya berorientasi pada siswa dengan menggunakan sumber belajar apakah yang sifatnya manusiawi atau non manusiawi, dan di mana di sini diharapkan proses pembelajaran itu sendiri bisa berjalan secara optimal. Belajar berbasis aneka sumber atau bebas terkait dengan beberapa pengertian, begitu juga sistem pembelajaran. Di antaranya ada yang disebut dengan open learning, kemudian distance learning, flexible learning, learning resources, dan resource based ya, apa sih semua itu gitu kan? Disebut dengan open learning merupakan prinsip belajar terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, artinya tidak ada prakualifikasi apakah batas usia, status sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Jadi tidak dibatasi apakah anaknya usia berapa misalnya ya. Kemudian juga
ekonominya berapa, misalnya enggak tidak dibatasi, siapapun ini bisa belajar gitu ya. Pembelajar dapat memilih di mana, kapan, bagaimana, kemudian juga mereka akan belajar serta bebas dari segala interupsi. Yang selanjutnya yang disebut dengan distance learning ya, di mana pendidikan jarak jauh adalah sistem atau proses yang langsung menghubungkan pembelajar dengan sumber-sumber yang jauh. Bahan-bahan yang digunakan sama dengan yang digunakan dengan pendidikan terbuka tadi, open learning ya. Menurut The California Distance Learning Project atau CDLP, pendidikan jarak jauh adalah proses penyampaian pembelajaran yang menghubungkan pembelajar dengan sumber pendidikan. Sedangkan menurut USDLA atau United States Learning Association, bahwa pendidikan jarak jauh merupakan penghantaran pendidikan atau pelatihan di mana dengan menggunakan media elektronik. Pendidikan jarak jauh juga mengacu kepada situasi belajar di mana instruktur dan pembelajar berada dalam jarak terpisah secara geografis. Karena itu, pendidikan jarak jauh mengandalkan peralatan elektronik, begitu juga bahan cetakan untuk menghantarkan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya apa sih flexible learning? Flexible learning merupakan jenis belajar yang dapat menggunakan berbagai sumber dalam semua benda. Mohon maaf. Jadi di sini belajar fleksibel ini dapat dipakai untuk segala pola yang menggunakan berbagai sumber belajar ya. Kemudian learning resources, yaitu sumber belajar, termasuk di dalamnya ada bahan-bahan pembelajaran, apakah ada video, buku, kaset, audio, kemudian juga CBT, instructional video, atau buku paket pembelajaran yang mengkombinasikan lebih dari satu media. Kemudian tadi juga dikatakan resource based learning, yaitu belajar berbasis aneka sumber, yaitu suatu sistem belajar yang berorientasi pada siswa yang menggunakan aneka sumber, begitu juga proses pembelajarannya, di mana penerapan bebas ini secara luas juga dikaitkan dengan sistem pendidikan terbuka tadi, begitu juga jarak jauh atau belajar fleksibel yang menggunakan aneka sumber. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus belajar berbasis aneka sumber gitu kan? Apakah diperlukan dan mutlak diterapkan dalam pendidikan maupun pembelajaran masa kini? Ya, saya kira tentu saja. Karena di sini tentunya sebagaimana kita ketahui ya, bahwa dalam proses pembelajaran itu sendiri terjadinya perubahan paradigma pendidikan, yaitu dari pendidikan yang tadinya berfokus pada penguasaan isi mata pelajaran atau konten mata pelajaran bergeser kepada pendidikan yang berfokus pada pengalaman belajar yang berorientasi pada pemerolehan pengetahuan, keterampilan, begitu juga nilai-nilai. Nah, di era informasi, peserta didik setiap saat dihadapkan tentunya pada berbagai informasi atau bahkan dalam informasi yang tentunya ini dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, sehingga dituntut bagaimana kemampuan siswa untuk menyeleksi atau bahkan memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan belajar secara optimal. Begitu pula dengan misalnya kurikulum-kurikulum yang tentunya berlaku saat ini, sehingga juga bagaimana pengalaman belajar siswa itu dibilang sesuatu yang tentunya sangat penting sekali. Nah, selanjutnya apa sih manfaat belajar berbasis aneka sumber itu sendiri? Pertama, paling tidak memupuk bakat yang terpendam ya, dimana setiap anak tentunya di sini punya bakat, minat, potensi, kemudian kelebihan masing-masing. Kemudian mengusahakan sumber-sumber belajar yang memungkinkan pembelajaran berlangsung sepanjang tahun dan dapat juga menyeimbangkan antara keterampilan dan pengetahuan. Seorang dapat belajar sesuai dengan kondisinya tanpa merasa cemas atau bahkan merasakan suasana persaingan gitu kan, karena ya tidak menutup kemungkinan, karena dalam proses belajar itu sendiri tidak lepas adanya persaingan gitu ya. Oke, saya kira berkaitan dengan sumber belajar ya, intinya di sini bagaimana bahwa kita sebagai calon pendidik atau bahkan teman-teman mahasiswa yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan yang namanya sumber belajar itu sendiri, ya saya kira
suatu keniscayaan bagi kita untuk bagaimana bisa membuat sumber belajar itu sendiri atau bahkan mengembangkan dari berbagai sumber belajar yang ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan sumber belajar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.